Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelumnya, kalian masih ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pinter. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu adab kepada kedua orang tua dan guru. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas sholihin. Amin. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih adab kepada kedua orang tua dan guru itu. Adab adalah sikap atau perilaku baik yang harus dimiliki seseorang dalam kehidupannya. Biasanya kalau bahasa Jawa kita menyebutnya dengan tata krama. Nah, beradab kepada orang tua dan guru berarti bersikap sopan, lemah lembut, menghormati, dan menaati mereka dengan penuh keikhlasan. Jadi, sebagai seorang anak, kita harus mentaati orang tua, bersikap sopan, menghormati kedua orang tua dan guru. Nah, itu adalah bentuk kita mempunyai adab kepada orang tua dan guru. Bu, gimana sih contoh kita beradab kepada orang tua dan guru? Nah, contoh kita beradab kepada orang tua yang pertama ada menghormati dan berbicara dengan lemah lembut. Yang kedua, mendengarkan dan menaati nasihat mereka. Jadi, ketika kita dinasihatin oleh kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu kita harus mendengarkan dan menaatinya. Yang ketiga ada tidak membantah atau berkata kasar. Jadi kita harus berbicara dengan lemah lembut, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membantah, ya. Lalu yang keempat ada membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh. Jadi ketika kalian melihat lantai kotor, langsung menyapunya. Ketika kalian melihat piring-piring kotor, kalian langsung mencucinya tanpa disuruh oleh orang tua ya. Terus yang terakhir ada mendoakan mereka, orang tua, agar selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Di sini sudah tahu semua kan doa untuk kedua orang tua gimana? Ayo kita berdoa bersama-sama. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Wah, udah pinter-pinter nih anak ibu. Selanjutnya ada bentuk adab kepada guru. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan bersikap sopan. Jadi seumpama kalian ya bertemu ibu bapak guru di jalan. Terus adab yang baik kepada guru itu gimana Bu kalau kita ketemu di jalan, yaitu dengan mengucapkan salam. Lalu yang kedua ada mendengarkan dan mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi jika ibu atau bapak guru lagi menerangkan, menjelaskan materi, kalian mendengarkan dan mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga ada menghormati dan tidak berkata kasar kepada guru. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan guru. Dan yang terakhir, mengamalkan ilmu yang diajarkan guru dengan baik. Jadi kalian tidak hanya menyimpan ilmu itu, tapi juga mengamalkannya. Itu adalah bentuk adab yang baik kepada guru. Loh, Bu, kenapa sih kita harus menghormati orang tua dan guru? Kita menghormati orang tua dan guru itu juga ada alasannya loh anak-anak. Yang pertama, kita harus menghormati orang tua, yaitu bapak dan ibu. Ibu telah mengandung kalian selama 9 bulan, lalu melahirkan kalian, dan merawat kalian dari kecil sampai sekarang.
Lalu Bapak, kenapa kita harus menghormati Bapak? Karena Bapak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kalian, merawat kalian, sampai sekarang. Lalu, kenapa kita harus menghormati guru, Bu? Karena guru adalah pendidik yang memberikan ilmu untuk masa depan. Ibu guru mengajari kalian, merawat kalian, orang tua, kedua untuk kalian setelah bapak dan ibu kalian. Selanjutnya, ibu ada cerita loh untuk kalian, yaitu cerita tentang seseorang yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Ibu ceritakan ya. Di sebuah desa kecil di tepi pantai Sumatera, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang bersama ibunya. Mereka hidup sederhana dan tidak punya banyak harta. Suatu hari, ayah Maling pergi merantau ke negeri jauh untuk mencari uang, tapi ia tidak pernah kembali. Saat Maling Kundang sudah besar, ia ingin membantu ibunya. Ia pun pergi merantau naik kapal dagang. Di kapal, Malin belajar banyak sekali tentang pelayaran dan bekerja dengan rajin. Namun, pada suatu hari, kapal Malin diserang bajak laut. Banyak orang terluka, tapi syukur Malin selamat karena ia bersembunyi. Selanjutnya, ia terdampar di sebuah desa yang subur dan ditolong oleh penduduk desa. Karena rajin dan tekun, Malin akhirnya menjadi orang kaya dan memiliki banyak kapal. Ia pun menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Suatu hari, Malin pulang ke kampung halamannya naik kapal besar bersama istrinya. Ibunya yang tahu sangat senang melihat Malin pulang. Ia berlari menyambut Malin dan memeluknya. Tapi, Malin malu pada ibunya yang sudah tua dan berpakaian lusuh. Ia tidak mengakui ibunya dan mengusirnya. Nah, hati ibu Malin ini sangat sedih dan kecewa. Ia pun berdoa kepada Tuhan, "Kalau benar dia anakku, biarlah ia menjadi batu." Lalu tiba-tiba badai besar datang, dan tubuh Malin perlahan berubah menjadi batu. Sejak saat itu, orang-orang mengenal Malin Kundang sebagai anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, dari cerita ibu tadi, kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu pentingnya menghormati kedua orang tua, terutama menghormati ibu. Lalu ketika kita sudah menjadi sukses, sudah kaya raya, sudah mempunyai kapal banyak, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh semena-mena, apalagi terhadap orang tua kita yang telah membimbing, yang telah merawat kita dari kecil hingga sekarang. Paham ya anak-anak? Nah, setelah kita tahu apa itu adab kepada orang tua, adab kepada guru, bagaimana contoh adab kepada orang tua, bagaimana contoh adab kepada guru, Ibu ada latihan soal buat kalian. Silakan dicoba untuk menjawabnya ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan dong. Sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.